Oke, saudaraku sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan kalau ya bulan ini kita memasuki kalender sinode yang baru. Ya, dan di 1 tahun ya yang baru dari kalender sinode kita, Tuhan itu memberikan kita tema tahunan yang baru, yaitu God will first, atau kita bisa memprioritaskan ya kehendak Tuhan. Jadi kehendak Tuhan itu yang pertama. Nah, saudaraku sekalian, setiap tahun ketika Tuhan memberikan kita tema baru atau visi tahunan yang baru, saudaraku sekalian, itu merupakan sebuah kegerakan baru yang Tuhan kerjakan ya di dalam gereja kita. Dan saudaraku sekalian, ya perhatikan, ketika Tuhan bergerak, lalu kita masuk ke dalam dan kita bergerak bersama-sama dengan Tuhan, maka kita akan merasakan kuasa Tuhan yang luar biasa. Kita akan merasakan penyertaan dan pimpinan Tuhan yang luar biasa. Amin, saudaraku. Oleh sebab itu, saudaraku sekalian, kita belajar bersama-sama ya untuk ya masuk bersama-sama di dalam visi tahunan atau tema tahunan ini, sehingga kita boleh merasakan betapa dahsyatnya ya penyertaan Tuhan bersama-sama dengan kita. Jadi saudaraku sekalian, kehendak Tuhan yang pertama. Dan kita akan belajar banyak hal tentang kehendak Tuhan. Kita mencoba untuk mengerti apa yang dimaksud dengan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin, saudaraku. Karena saya percaya bahwa ini akan menjadi satu hal yang sangat indah di dalam kehidupan kita. Ya, jadi juga selalu saya ingatkan bahwa kita sudah berada di waktu yang dekat, ya. Kita berada di zaman akhir dari kehidupan dunia ini, dan saudaraku sekalian, kita tidak tahu apa yang akan terjadi, dan segala sesuatu bisa terjadi dengan sangat cepat. Dan saya selalu ingatkan bahwa kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, masa sukar 7 tahun, dan pengangkatan. Jadi selalu saya akan ingatkan bahwa pengangkatan akan terjadi terlebih dahulu. Karena itu saya rindu kita fokus kepada pengangkatan. Ya, jadi kalau Yesus datang kembali kedua kali, Yesus sudah pasti datang. Dia sudah pasti datang. Jadi yang kita perlu fokus adalah pengangkatan. Artinya, saudaraku sekalian, saudara dan saya, kita mesti mempersiapkan diri sedemikian rupa agar pada waktu pengangkatan terjadi, kita terangkat. Amin. Ya, dan saya sudah katakan kepada saudara setiap kali dan selalu berulang bahwa saya berusaha untuk mempersiapkan jemaat saya terangkat walau kapanpun itu pengangkatan terjadi. Ya, jadi oleh sebab itu kita harus selalu memperhatikan bagaimana kita hidup ya, supaya hidupnya itu berkenan kepada Tuhan. Ya, supaya hidup kita itu benar di hadapan Tuhan, benar di hadapan manusia. Ya, jadi saudaraku sekalian, ingat pengangkatan jadi dulu masa sukar 7 tahun, Yesus akan datang kembali kedua kali. Jadi ini hal yang menarik. Lalu ya kita tahu ya banyak hal sudah mulai mengarah kepada one system, dua sistem. Ya, jadi banyak ya yang telah menuju ke sana. Ya, arah-arahnya semua menuju ke sana, yaitu one world system. Dunia dengan satu sistem, satu pemerintahan, satu mata uang, dan satu ya agama, satu religion. Jadi saudaraku sekalian, kita siapkan diri kita, kenapa? Karena sebenarnya kita berada di masa yang sangat exciting. Ya, kita mesti benar-benar, wow, ini masa-masa yang sangat menarik dalam kehidupan kita. Kenapa? Mungkin kita akan menjadi generasi yang tidak terlewatkan. Artinya mungkin kita menjadi generasi akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Gitu, pengangkatan terjadi dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, saudaraku sekalian, siapkan diri kita, jangan kendor, ya. Setia, dan semakin setia ibadah dan semakin setia mengasihi Tuhan. Amin. Ya, mari saudaraku sekalian, ya beberapa minggu kita akan terus belajar tentang apa yang dimaksud dengan kehendak Tuhan. Dan tema hari ini saudaraku sekalian adalah memahami kehendak Tuhan dalam hidup kita. Ya, memahami kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Oke, saudaraku sekalian, kita mulai dengan firman Tuhan. Ya, saya ajak saudara untuk membuka di dalam Efesus pasal yang ke-5 ke-17. Saudara boleh mencatatnya ya, supaya saudara bisa membacanya nanti. Kita Efesus pasal yang ke-5 ayat ke-17. Itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ya, sebab itu janganlah kamu bodoh, garis bawahi, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Satu lagi, kita Mazmur
pasal ke-143 ayat ke-10. Kita masuk 143 ya, ayat yang ke-10 ya. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku, kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Amin. Nah saudaraku sekalian, saat kita berbicara mengenai kehendak Tuhan, kira-kira atau seberapa banyak daripada saudara yang mengerti apa yang dimaksud dengan kehendak Tuhan? Ya, apa yang dimaksud dengan kehendak Tuhan? Saudaraku secara gamblang, mungkin saya bisa memberikan gambar bahwa ya yang dimaksud dengan kehendak Tuhan itu adalah apa yang Tuhan ingin kita lakukan bagi Dia dengan sepenuh hati, ya, dengan setia dan dengan penuh ketaatan. Nah, saudaraku sekalian, itu adalah kehendak Tuhan. Jadi, ketika kita berbicara mengenai kehendak Tuhan, saudaraku sekalian, saya rindu bahwa saudara mulai mengerti bahwa itu adalah apa yang Tuhan mau kita lakukan bagi Dia, bukan dengan setengah-setengah, bukan ya dengan ya seadanya, bukan dengan sembrono atau berantakan, enggak. Tetapi apa yang Tuhan mau kita lakukan bagi Dia, ya seturut maunya Tuhan dengan sepenuh hati, dengan setia dan dengan penuh ketaatan, itu yang dimaksud dengan kehendak Tuhan. Jadi ini adalah hal yang sangat luar biasa ketika kita bisa mengerti apa itu kehendak Tuhan. Nah, saudaraku sekalian, saya tidak tahu apakah saudara ya, maksudnya apakah ada di antara saudara yang bingung ketika saudara perlu mengambil sebuah keputusan yang penting, bingung karena tidak mengerti kehendak Tuhan itu apa gitu loh untuk saudara. Ya, jadi maksudnya ya mungkin ada yang pernah ngalamin, mungkin ada yang enggak alami. Tapi saya percaya ya bagi beberapa orang mungkin Anda ya mungkin bingung. Saat saudara mau mengambil keputusan penting, ya saudara tidak tahu apa kehendak Tuhan bagi saudara. Misalnya, ya apakah kalau saya beli mobil sekarang itu kehendak Tuhan? Atau mungkin apakah kalau saya mulai usaha kafe itu sesuai kehendak Tuhan enggak? Atau kalau ya saya kuliah di universitas A atau B itu sesuai kehendak Tuhan atau enggak? Atau ya mungkin ya yang bingung, oh kalau saya pacaran dengan dia itu kehendak Tuhan atau bukan? Jadi saudaraku sekalian perhatikan, kadang-kadang kita nggak ngerti. Jadi kadang-kadang itu yang membuat kita bingung. Kadang-kadang bukan saja bingung saudara, mungkin ada yang merasa takut gitu loh. Aduh kalau saya ambil keputusan salah gimana? Kalau bukan kehendak Tuhan saya beli mobil sekarang. Ya nanti waktu cicilan tengah-tengah jalan ada masalah. Nah saudaraku sekalian, saya katakan bahwa untuk mengerti kehendak Tuhan, ya, untuk mengerti kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita itu merupakan sebuah tantangan yang ya luar biasa bagi kita. Kenapa saya berkata demikian? Karena kehendak Tuhan itu adalah satu hal yang tidak mudah ya untuk kita mengerti secara manusiawi. Ya, jadi kehendak Tuhan itu adalah satu hal yang sulit untuk kita mengerti secara manusiawi. Jadi bayangkan saudaraku sekalian, ya Allah itu kan roh. Ya, Allah itu roh saudaraku sekalian, sedangkan kita terdiri dari tubuh, jiwa dan roh. Tapi sisi kedagingan kita itu ada di dalam kehidupan kita. Nah, khususnya saudaraku sekalian, di dalam kitab Roma 11:34 yang saudara baca. Kitab Roma 11:34, di sana ya, firman Tuhan bilang apa? Siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Nah saudaraku sekalian, bayangkan gimana caranya kita ngerti kehendak Tuhan? Ya kalau ayat itu firman Tuhan bilang siapakah yang mengerti pikiran Tuhan? Kalau tidak ada yang mengerti pikiran Tuhan, gimana kita ngerti maunya Tuhan? Amin saudara. Ya, oleh sebab itu kadang-kadang ya kita mungkin merasa bingung. Waduh, ya gimana caranya ya? Supaya saya bisa ngerti kehendak Tuhan. Nah menarik saudaraku sekalian, saya katakan bahwa kita perlu menyadari memang tidak gampang untuk mengerti kehendak Tuhan. Ya, misalnya seperti ini, saudaraku sekalian, satu anak SMP kelas 3.
dia punya satu cita-cita yang begitu kita sebut mulia dan luar biasa. Kenapa? Karena nih anak berkata seperti ini. Nanti kalau aku udah gede, aku mau jadi seorang spesialis bedah hebat. Supaya saya bisa bantu banyak orang, ya, khusus ya orang-orang yang susah. Ya. Dan saudaraku sekalian, perhatikan. Dia anak benar-benar sekolah, persiapkan diri dengan luar biasa karena dia punya cita-cita, dia sudah tahu apa yang dia mau. Tetapi saudaraku sekalian, 1 bulan kemudian, ya, ketika dia mengucapkan hal seperti ini, ketika dia menyatakan statement maunya masa depan seperti apa, 1 bulan kemudian saudaraku sekalian, dia mulai mengalami sebuah perubahan di dalam kesehatannya. Dia mulai sakit kepala dan sering sakit kepala. Lalu mamanya berpikir, oh itu sakit kepala biasa aja kali, kasih Panadol dan lain sebagainya. Nggak mempan saudaraku, ya dari yang biasa sampai ekstra, nggak mempan, bawa dia ke dokter. Ya, nah waktu mamanya bawa ke dokter, dokter kasih obat biasa. Nah ketika dia diobati, dikasih dokter obat biasa, sakit kepalanya itu nggak hilang-hilang, malah nambah gitu loh, sakitnya nambah. Dan dia merasa loh, kenapa kepala saya kok sakitnya begitu, mulai menusuk gitu loh. Ketika kembali ke dokter, lalu dokter merasa bahwa ini kayaknya ada sesuatu yang berbeda. Lalu dia dirujuk untuk diperiksa lebih intensif. Dan hasilnya saudaraku, diagnosa keluar. Ternyata nih anak itu ada kanker ganas tumor ganas di otaknya. Orang tuanya heran. Awalnya sakit kepala, orang tuanya merasa bahwa jangan-jangan nih anak terlalu forsir. Belajar, terlalu forsir, maksa. Ternyata, saudaraku sekalian, hasil diagnosa ada tumor di otaknya. Saudaraku sekalian, kalau kita berpikir, kenapa Tuhan mengizinkan hal ini terjadi pada anak ini? Dia punya cita-cita yang mulia. Dia punya cita-cita yang luar biasa. Ada satu bayi yang baru lahir. Begitu lahir gak gitu lama, dokter rumah sakit menemukan ada kelainan. Dan ketika diperiksa lebih intensif, pada hari kedua ditemukan ada kelainan jantung di bayi tersebut. Dokter berusaha untuk melakukan berbagai cara untuk membantu bayi ini. Tapi saudaraku sekali, pada hari ketiga, bayi itu meninggal. Karena jantungnya bermasalah. Perhatikan kasus seperti ini. Kalau tahu ini bisa terjadi, saudaraku sekali, mengapa Tuhan masih menenun bayi ini di dalam rahim ibunya? Kadang-kadang kita memang merasa kita susah mengerti apa yang Tuhan mau. Ada sebuah keluarga, suami dan istrinya selalu bertengkar, gak pernah akur. Putra bungsunya kecanduan narkoba. Anak lakinya yang kedua suka cari masalah sama orang dan jadi preman. Putri satu-satunya, anak bungsu, jatuh dalam pergaulan bebas dan anak gadisnya jadi liar sekali. Saudaraku sekalian, orang-orang berkata bahwa Tuhan sudah tidak ada di dalam keluarga tersebut. Perhatikan saudaraku sekalian, kalau itu sebuah kenyataan, mengapa Tuhan itu seolah-olah sepertinya membiarkan keluarga itu hancur berantakan begitu aja? Atau kalau boleh bertanya, saudaraku sekalian, kemarin sore menjelang malam, hampir mau jam 7, saya membuka laptop saya untuk mencoba melanjutkan persiapan khotbah. Mau ngecek dan disempurnakan.
Tapi tiba-tiba ada satu masalah waktu saya buka, dikatakan saya punya komputer ada yang crash dan lain sebagainya. Lalu saya mencoba melihat masalahnya di mana. Dan ada sedikit kesalahan dan kelalaian saya sedikit. Ya, sehingga yang terjadi, tiba-tiba saya punya 2 file khotbah itu hilang. Ada 3 khotbah yang hilang, tapi 1 udah lewat. Ya, dan 2 khotbah ini adalah 1 khotbah hari ini, 1 khotbah lagi nanti. Ya, ada retreat sinode di Jakarta dan saya khotbah 1 sesi di retreat tersebut. Saudaraku sekalian, kemudian saya mulai mencoba ya mencari dan anak-anak sempat bantu ya. Nathanael, Livia itu sempat bantu saya untuk mencari gitu loh ya. Ketika anak muda ibadah mulai, saya juga mencoba untuk menemukan dengan berbagai cara. Ya, semua sampai akhirnya ketika anak-anak turun, anak-anak bilang gini. Jadi kita beli 1 aplikasi deh, ya. Beli aplikasi supaya bisa menemukan dan mengambil kembali itu file yang ya hilangnya nggak tahu terhapus atau apa, pokoknya hilang begitu aja. Saya bilang sangat tidak masuk akal karena sudah ada di dalam folder, ya. Dan saya bilang aneh. Saya menggunakan MacBook itu udah belasan tahun dan kita mencoba memakai banyak cara untuk menemukannya. Dan saudaraku sekalian, akhirnya anak-anak ibadah tapi kemudian turun. Kita beli aplikasi, ya. Langsung pakai kartu kredit kita beli, ya, dan sekitar 60-an lebih US dollar. Dan setelah aplikasi beli, aku tak-atik dan coba cari bongkar-bongkar. Kurang lebih 5 jam. File itu tidak ketemu. Ya, sampai saya udah kirim WhatsApp ke Limbo sama Lim semua. Bosu tolong doakan aku punya file ini. Ya, file penting khotbah saya. Ya, lalu bosu ngomong, oke, kita doakan. Lalu nggak gitu lama, tiba-tiba semua nyelutuk. Nik, kayaknya Tuhan mau lu ganti khotbah kali. Saya bilang, aduh semu. Bayangkan saudaraku sekalian, kita berusaha berdoa, saya juga berdoa, aduh sampai wah bahasa orang proklamir. Sampai jam 12 kurang lebih. Anak saya bilang gini, Dedi, kita sudah coba berjam-jam berbagai cara, sudah lihat berbagai sumber caranya, sudah dilakukan, diaplikasikan, file itu hilang. Lalu saya mencoba berpikir, apakah karena full capacity sehingga itu file tidak di-save waktu saya restart, itu file hilang. Tapi lalu dia bilang, udah Dedi pasrah aja. 2 anak bilang pasrah saja dan udah mulai aja yang baru. Saudaraku sekalian, saya semalam bilang ke Michael yang bantu buat slide, Mike, besok tidak ada slide ya. Kenapa kok nih? Khotbah saya hilang. Jadi 11.30 tengah malam lewat, saya bilang saya mandi dulu dan saya mulai selesai mandi, saya bilang saya persiapan khotbah. Jadi doa dan persiapan khotbah ya yang sekarang saya lakukan. Saudaraku sekalian, puji Tuhan. Selesai jam 6 pagi. Okay. Jam 6 pagi selesai, saya bisa lakukan beberapa hal yang lain, ya. Bisa mandi ganti baju, minum kopi, ya, dan kemudian bisa doa dan bisa khotbah. Dan saya bersyukur saudaraku sekalian, ya, untuk hal ini, ya. Kenapa saya berkata demikian? Mungkin saya juga bisa bertanya kepada Tuhan seperti ini. Kenapa Tuhan tidak melindungi? Dan kenapa Tuhan tidak mengawal saya sehingga saya tidak salah tekan tombol atau saya tidak salah ambil keputusan apa yang harus saya lakukan. Dan kenapa Tuhan membiarkan itu terjadi? Bahkan kenapa Tuhan mengizinkan sepanjang malam saya gak tidur? Sebenarnya bukan sepanjang malam. Terakhir saya tidur itu adalah ada Jumat jam 2.30 selesai kerjaan saya tidur jam.
Jumat jam 2.30, ya boleh bilang tengah malam saya tidur. Dan sampai hari ini. Nah saudaraku sekalian, ya memang bersyukur bahwa ya kita punya pengalaman luar biasa sama Tuhan. Ya, nah ternyata saya menemukan Tuhan itu luar biasa dan Tuhan itu baik. Karena ketika saya mulai berpikir tentang masalah kehendak Tuhan, khotbah tentang masalah kehendak Tuhan, Tuhan mulai ngajar saya di sini. Ngajar saya untuk bisa menerima apapun yang Tuhan kehendaki yang terjadi dalam hidup saya. Termasuk pelajaran penting tadi malam. File hilang, ulangi khotbah. Anak saya bilang, udah kan sudah persiapan. Saya bilang iya. Kita sudah siapin yang pertama. Dan itu benar-benar, saya bilang, ya waktu kita persiapan kita doa saat itu Tuhan kasih, saat itu kita buat. Dan kita renungkan. Tapi kembali kita mau ulangi lagi, kita mesti doa lagi. Saudaraku sekalian, perhatikan. Nah, ketika kita bicara untuk memahami kehendak Tuhan. Kalau Tuhan izinkan hal-hal yang terjadi yang tidak sesuai dengan harapan, keinginan kita, kebutuhan kita. Kira-kira reaksi kita itu seperti apa? Dan saya bersyukur ketika file khotbah saya hilang, saya tidak menyalahkan Tuhan. Saya tidak berkata, Tuhan kenapa Tuhan gak jaga, kenapa Tuhan kan tahu besok lo mau khotbah. Lalu nanti, ya minggu depan, ya ada sidang sinode, ada hut sinode, habis itu retreat sinode. Itu hut sama sidang itu sibuk sekali. Saya bilang saya sibuk sekali. Lalu retreat. Nah itu pasti sibuk. Tapi kenapa Tuhan izinkan? Bisa protes. Tetapi saya bersyukur kepada Tuhan adalah karena saya doanya satu. Tuhan pimpin saya untuk mengerti apa yang Tuhan maksud dengan kehendak Tuhan. Dan saya belajar satu hal yang indah. Yaitu ketika kita bicara kehendak Tuhan, kita bicara mengenai kedaulatan Tuhan, saudara. Artinya Tuhan berdaulat penuh, Tuhan berotoritas penuh dengan setiap keputusannya, dengan setiap ketetapannya, dengan setiap kebijaksanaannya. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, saya bersyukur bahwa ketika saya mesti start untuk mempersiapkan khotbah lagi, saya datang kepada Tuhan dan saya berkata, Tuhan ini khotbah ya itu Tuhan punya dari Tuhan. Dan saya bilang, Tuhan saya butuh pengertian dari Tuhan. Apa yang saya mau sampaikan. Dan kemudian ini yang saya sampaikan. Dan saudaraku sekalian, Tuhan mengajar saya untuk memahami kehendaknya terlebih dahulu. Jadi saudaraku sekalian, ketika kita mengalami banyak hal yang tidak enak dan membuat kita menderita, lalu ketika kita mulai memandangnya dengan kacamata kehendak Tuhan lalu membandingkannya, saya mau katakan, maka itu ya kita tidak pernah bisa mengerti mengapa itu terjadi, mengapa Tuhan izinkan. Dan kadang-kadang kita sulit sekali untuk menerima kenyataan bahwa Tuhan izinkan itu terjadi. Saudaraku sekalian, kita sulit memahami Tuhan izinkan anak kelas 3 SMP punya cita-cita mulia kena tumor otak. Ganas kalau nggak salah stadium 2. Lalu Tuhan izinkan bayi yang Tuhan dia bakalan mengalami kelainan jantung lalu mati pada hari ketiga. Kenapa Tuhan masih menenun dia di dalam rahim ibunya? Kalau Tuhan tahu itu keluarga bisa hancur berantakan seperti itu, kenapa Tuhan persatukan mereka? Lalu ketika saya mulai memandang dari kehendak Tuhan, lalu saya membandingkan dengan kejadian yang saya alami, saya juga bisa protes. Tuhan capek, udah sibuk banyak kerjaan ini dan itu, udah capek ke sana kemari. Saya mesti hilang khotbah dan saya mesti start khotbah, mempersiapkan khotbah ulang.
Tapi saudaraku sekali, kita memang sulit untuk menerima kenyataan yang berbanding terbalik dengan kerinduan kita, keinginan kita, harapan kita. Kalau itu nggak baik, kita sulit untuk menerimanya. Karena kita selalu berpatokan seperti ini. Kita selalu berpatokan bahwa kehendak Tuhan atas hidup kita itu pasti hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Ya, hal-hal yang membawa kebahagiaan, mendatangkan sukacita dan selalu berkat. Itu kita selalu berpatokan pada hal seperti ini. Oleh sebab itu banyak sekali orang Kristen yang memakai ayat ini sebagai dasar hidup. Yeremia 29 ayat 11. Itu ayat bilang begini, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudaraku sekali, berdasarkan ayat ini, itu orang-orang Kristen punya pemahaman bahwa hidup sebagai orang Kristen itu harus selalu bahagia. Ini selalu bahagia, tidak ada masalah dan diberkati di dalam segala hal. Kenapa? Karena rancangan Tuhan untuk orang Kristen adalah damai sejahtera. Karena itu saudaraku sekalian, ketika sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi yang tidak baik, yang berkenaan dengan konsep pikir kita terhadap rancangan Tuhan, kita terima. Kita nggak bisa terima. Saudaraku sekalian, sebagai manusia, kita bisa begitu terikat dengan dunia ini. Dan sebagian kita, saudaraku sekalian, sebagai orang percaya, itu menyamakan kesuksesan duniawi dengan kehendak Tuhan. Ada banyak orang Kristen seperti ini. Mereka menyamakan ya kesuksesan duniawi dengan kehendak Tuhan. Jadi ketika kehidupan duniawi tidak berjalan sesuai dengan rencana, banyak orang Kristen mulai mempertanyakan Tuhan. Ya, mereka bertanya kepada Tuhan, mengapa Tuhan mengizinkan hal itu terjadi, kenapa Tuhan mengizinkan usahanya gagal, kenapa Tuhan mengizinkan ya anaknya sakit dan bolak-balik rumah sakit, kenapa Tuhan izinkan ya uangnya dimakan orang, kenapa Tuhan izinkan ya dia sendiri ada sakit ini dan sakitnya ternyata adalah sakit menahun yang terus-menerus akan terjadi dan dialami. Ada banyak pertanyaan. Ketika kita mulai menyamakan kesuksesan dunia dengan kehendak Tuhan. Kita sering lupa, saudaraku sekalian, ya bahwa hidup kita di dunia ini penuh dengan, maksudnya di dunia yang penuh dengan dosa dan kedagingan yang menghasilkan penderitaan dan kesusahan hidup bagi banyak orang. Jangan lupa saudaraku, kita hidup di dunia yang penuh dengan dosa, penuh dengan kedagingan. Dan dosa dan kedagingan ini kemudian menghasilkan, yang dihasilkan oleh dosa dan kedagingan itu adalah penderitaan dan kesusahan saudaraku. Ya, setiap hari. Jadi, tapi di sini bukan berarti kuasa Tuhan kalah sama kuasa dosa ya. Bukan. Tetapi tanpa disadari. Banyak sekali orang Kristen itu buka celah dalam hidup mereka. Sehingga celah yang mereka buka itu kemudian menjadi pintu masuk dosa, masuk dari setan. Untuk apa? Untuk membawa penderitaan, kesusahan ke dalam hidup orang tersebut. Satu perkara yang saya ingat sekali, itu walaupun udah belasan tahun ya terjadi. Ada satu orang minta saya ke rumahnya untuk berdoa. Dan dia bilang gini, Pak,
tolong doakan rumah kami boleh nggak? Kenapa? Banyak masalah di rumah saya. Saya sama istri mah suka nggak akur, berantem. Suka. Ya, saling nyerang. Ya kadang-kadang nyerangnya terbuka, kadang-kadang melalui sindiran. Pokoknya nggak akur. Tolong doakan. Saya berkata boleh kita atur waktu kita pergi. Dan waktu kita sampai mereka cerita begini. Kami sudah sering berdoa. Kami sudah berdoa dan lain sebagainya. Ya bahkan saya pernah tumbang tangan. Ya walaupun nggak tumbang tangan aja, megang tuh pintu. Ya megang tuh pintu kamar, megang tuh pintu rumah. Doakan supaya ya itu rumah kami diberkati. Saya berkata boleh nggak apa-apa nanti kita doakan, kita urapi minyak dan lain sebagainya. Oh ya boleh. Dan saudaraku sekalian, ketika kita sampai di rumah, masuk di dalam rumah, lalu saya melihat ada satu altar penyembahan. Saya bilang masalahnya di sini. Saya bilang ya Bapak udah doain tuh rumah seperti apapun, minta pendeta doakan seperti apapun. Saya berkata, ini ada pintu masuk nih. Pintu masuk setan untuk ke rumah Bapak. Untuk membuat ribut, membuat tidak akur, gak ada damai rumah ini. Dan saya berkata, ya itu bisa disingkirkan gak? Oh gak bisa. Itu orang tua saya. Nah saya bilang, nah kalau gitu titip aja ke keluarga adik atau siapa yang memang belum percaya untuk naruh itu. Oh gak bisa, saya paling gede, ini mesti di rumah saya. Saya bilang ya udah kalau memang itu keputusan kita gak bisa maksakan. Dan saya kasih tahu, saya rapi minyak mau 10 kali ya mau berapa botol saya tuangin, saya basahin di rumah dengan minyak. Saya bilang walaupun rumah ini memang Tuhan jaga, tapi ada pintu masuk. Itu pintu masuknya. Saudaraku sekalian, oleh sebab itu perhatikan. Di dalam kehidupan kita, kadang-kadang tanpa kita sadari ada celah-celah di mana saudaraku sekalian, setan itu bisa masuk, kuasa dosa itu bisa masuk. Lalu mengacaukan hidup kita. Membuat hidup kita jadi susah dan menderita. Misalnya seperti ini saudaraku sekalian. Alkitab mengajarkan pada kita gak boleh membenci orang. Kita harus mengampuni orang, kita perlu mengasihi orang. Tapi saudaraku sekalian, di dalam hati kita ada kebencian. Kita benci orang saudaraku sekalian, gak bisa mengampuni. Pokoknya selalu begitu dengar namanya lah, lihat dia lah atau apapun. Itu kebencian, waduh tiba-tiba nyala lagi saudaraku. Kita gak bisa melupakan, gak bisa ngampuni. Pokoknya itu kebencian ada di dalam diri kita, dalam hati kita. Nah kebencian itu celah. Lalu kita selalu hidup dengan kekecewaan. Oh pokoknya kecewa. Kecewa dengan suami lah, kecewa dengan istri, kecewa dengan anak, kecewa dengan orang tua, kecewa dengan mertua, kecewa dengan bos. Ya, dan lain sebagainya, kecewa dengan teman. Itu kekecewaan selalu numpuk di dalam hidup kita, dalam hati kita. Ya. Iri hati, sakit hati, lalu hidup dalam dosa, munafik, fitnah, dan lain sebagainya. Banyak saudaraku. Nah itu semua adalah celah-celah yang ada di dalam hidup kita yang memang kita buka. Ketika ada celah sekecil apapun, itu kuasa dosa, kuasa setan bisa masuk untuk bikin kita punya hidup susah, untuk bikin hidup kita menderita, saudara. Setan masuk, lalu dia taruh kesengsaraan dalam kehidupan kita karena celah itu. Di sisi yang lain, saudaraku sekalian, banyak orang Kristen lalai dan lupa dengan tujuan panggilan Tuhan di dalam hidupnya. Saudaraku sekalian, jangan lupa. Panggilan tujuan Tuhan memanggil kita, menyelamatkan kita adalah untuk memuliakan namanya. Artinya melalui hidup kita, nama Tuhan itu dipermuliakan saudaraku sekalian. Ini tujuan panggilan Tuhan.
Ini yang Tuhan inginkan, ini yang Tuhan mau dari kita ketika Dia menyelamatkan kita. Tapi persoalannya adalah banyak sekali orang Kristen lalai lalu lupa. Pertanyaannya kenapa kita bisa lalai, kenapa kita bisa lupa dengan tujuan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Kenapa kita bisa lalai, kita bisa lupa dengan tujuan Tuhan menyelamatkan kita, saudaraku. Sebenarnya sederhana aja. Kita bisa lalai, kita bisa lupa itu karena kita tuh sibuknya mengejar, kita punya keinginan, kita mengejar, kita punya kemuliaan hidup sendiri. Itu masalahnya. Saudaraku sekalian, saat kita bicara tentang memahami kehendak Tuhan dalam hidup kita atau dalam hidup kita. Pertanyaannya, bagaimana memahami kehendak Tuhan dalam hidup saya? Sebagai orang percaya, saudaraku sekalian, jika kita tidak memahami kehendak Tuhan, kita tidak akan tahu arah atau kemana kita akan pergi, kemana kita akan menuju, saudaraku sekalian. Dan ini akan menjadi hal yang mustahil bisa berjalan dalam kehendak Tuhan kalau kita nggak ngerti apa kehendak Tuhan bagi kita, saudaraku sekalian. Oleh karena itu sangat penting bagi kita semua untuk mengerti kehendak Tuhan itu di dalam kehidupan kita itu seperti apa. 1 Korintus 10:31. Firman Tuhan bilang begini, aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Sebaliknya kita mengejar kemuliaan hidup kita sendiri. Nah, saudaraku sekalian perhatikan. Ketika kita berbicara kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, kehendak Tuhan itu ada kehendak yang umum, ada kehendak yang khusus. Saya bicara tentang kehendak Tuhan yang umum. Ya. Dan salah satu kehendak Tuhan yang umum, yaitu kehendak Tuhan untuk kita semua, itu adalah memuliakan Dia. Tuhan memanggil, Tuhan menyelamatkan kita agar kita bisa memuliakan Tuhan di dalam berbagai aspek kehidupan kita. Ya. Nah, ini adalah kehendak Tuhan. Perhatikan firman Tuhan bilang, apapun yang kita lakukan, lakukanlah semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Jadi saudaraku sekalian, ketika saudara sekolah, saudara bekerja, saudara buka usaha, saudara melayani, dan lain sebagainya. Perhatikan, semua yang saudara lakukan itu tujuannya harus memuliakan nama Tuhan. Jadi artinya waktu saudara sekolah, ya, saudara berhasil di sekolah, ya itu harus menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Artinya kalau saudara juara, ya saudara punya ranking yang pertama, kedua, ketiga, dari atas ya bukan dari belakang. Saudaraku sekalian, ya itu harus menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, ketika saudara sakit, saudara disembuhkan Tuhan, itu harus menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, ketika saudara ya diberkati usahanya, hidupnya, itu harus menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi saudaraku sekalian perhatikan, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita peroleh, yang kita dapat, apapun yang kita alami, apapun yang berhasil kita peroleh, kita capai, kita gapai dalam kehidupan kita, saudaraku sekalian perhatikan, tujuannya adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini kehendak Tuhan. Ini adalah apa yang Tuhan kehendaki bagi kita. Yaitu apa saja yang kita lakukan itu harus untuk kemuliaan Dia. Jadi saudaraku sekalian, saya bisa katakan kepada saudara bahwa kehendak Tuhan untuk saudara mengerti, untuk saudara pahami, ini adalah hidup saudara harus memuliakan Tuhan. Ini adalah kehendak Tuhan yang umum. Kehendak Tuhan yang sangat dasar untuk orang Kristen. Karena itu saudaraku sekalian, ketika saudara mau memahami kehendak Tuhan dalam hidup saudara, maka saudara harus tahu apa itu kehendak Tuhan bagi saudara. Amin.
Yang kedua, saudaraku sekalian, perhatikan. Ketika saudara bisa bertobat, lalu saudara bisa diselamatkan dan dibebaskan dari belenggu dosa, kematian kekal serta penghakiman ya di neraka, penghakiman yang kekal ya. Saudara sekalian, ini adalah kehendak Tuhan. Dengan kata lain, saudaraku sekalian, ketika saudara itu diselamatkan ya, bukan hanya sekedar untuk menikmati, tetapi perhatikan. Kita lihat, saya bacakan satu ayat di dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 3 sampai 4. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah juru selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Perhatikan, waktu manusia jatuh ke dalam dosa, dari awal begitu manusia jatuh di dalam dosa, itu Allah sudah membuat rencana penebusan dengan mengutus anaknya untuk menjadi korban penebusan dosa-dosa tersebut. Bayangkan, jadi dengan kata lain bahwa Allah telah merancang ya rencana penebusan ini beribu-ribu tahun yang lalu. Dan digenapi pada waktu Yesus lahir di dunia. Perhatikan, ini menarik. Kenapa saya katakan menarik? Bahwa Tuhan mau menyelamatkan semua orang, dan sekarang di sini Anda dan saya, kita adalah orang-orang yang diselamatkan. Dan saudara perlu mengerti, firman Tuhan bilang Tuhan menghendaki semua orang diselamatkan. Artinya keselamatan daripada Tuhan yang telah kita peroleh jangan berhenti sampai di kita. Keselamatan yang saudara sudah peroleh jangan berhenti dalam atau pada diri saudara. Karena yang Tuhan kehendaki bukan kita saja yang diselamatkan. Bukan keluarga kita saja yang diselamatkan. Yang Tuhan kehendaki itu firman Tuhan bilang semua orang. Tuhan menghendaki semua orang. Jadi keselamatan yang ada di dalam hidup kita sekarang jangan stop. Jangan berhenti. Keselamatan ini yang telah ada dalam kehidupan kita harus kita teruskan. Harus kita bagi keluar. Karena itu Tuhan menginginkan kita bisa menjadi alatnya untuk mengabarkan dan menyebarkan Injil Kerajaan Allah. Ini yang saudara perlu mengerti. Ini adalah kehendak Tuhan untuk saudara dan saya. Yaitu Tuhan mau semua orang diselamatkan. Ini menjadi tanggung jawab kita. Matius 8, 19, 20 itu amanat agung. Saudara sekalian, Yesus sebelum naik ke sorga dia bilang kepada murid-muridnya, dia bilang kepada semua orang yang percaya. Pergilah, jadikanlah orang-orang, jadikanlah seluruh dunia itu muridku. Saudaraku sekalian, itu amanat agung, perintah agung, pesan agung. Agar kita yang percaya, kita bisa menangkan jiwa, kita bisa bagikan kabar baik kepada banyak orang. Sehingga semakin banyak orang itu bisa diselamatkan. Saudaraku sekalian, ketika kita berbicara tentang memahami kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, bagaimana kita memahaminya? Saya mau katakan, cara terbaik untuk memahami kehendak Tuhan dalam hidup kita adalah dengan melakukan itu kehendak Tuhan dalam hidup kita. Selalu. Cara terbaik memahami kehendak Tuhan dalam kehidupan kita adalah melakukan itu kehendak Tuhan dalam hidup kita. Saudaraku sekalian, kue tiaw ahai, kue tiaw belacan ahai, seberang gereja. Itu enak. Semua orang bilang enak. Terkenal enak, selalu penuh. Saudaraku sekalian, ini contoh. Saudara udah dengar, banyak orang viral enak. Tapi saudara gak pernah makan. Itu kue tiaw, contoh. Ya. Setiap kali kita mendengar orang bilang enak. Kita gak pernah makan. Telinga kita makan, mungkin mata kita makan.
Dan itu membuat kita jadi penasaran, saudaraku sekalian. Dan jadi kalau telinga kebanyakan mata kebanyakan makan berita, jadinya begitu. Perasaan kita jadi penasaran. Ya. Nah perhatikan, kita udah dengar. Waktu kita dengar, orang bilang enak, jujur. Kita sulit memahami enaknya seperti apa ya. Bayangkan, 50 orang makan, 47 bilang enak. Mungkin 3 bilang enak tapi kemahalan. Jadi artinya 50 orang semuanya bilang enak. Nah, kita dengar. Kita 50 orang bilang enak. Tapi kan kita sulit kan memahami enaknya seperti apa. Gimana caranya supaya saudara ngerti enaknya seperti apa? Beli 1 porsi lalu makan sendiri. Pelan-pelan tapi pasti habis. Kalau saudara beli, saudara makan, baru saudara ngerti. Oh enaknya seperti ini loh. Saudara tahu kehendak Tuhan untuk saudara itu harus memuliakan Dia. Yang pertama, kedua kita harus berusaha untuk memberitakan Injil. Itu kehendak Tuhan untuk kita. Sebenarnya banyak saudaraku, tapi kita bicara 2 aja, saya kasih contoh. Gimana saudara bisa memahami itu kehendak Tuhan, yaitu memuliakan nama Dia selalu, lalu mengabarkan Injil, memenangkan jiwa. Gimana saudara memahaminya? Saudara harus lakukan. Jalani, lakukan. Kalau saudara melakukan kehendak Tuhan dalam hidup saudara, saudara baru bisa memahami. Oh ternyata ya memuliakan Tuhan itu seperti ini. Mengabarkan Injil seperti ini. Saudara merasa wow ada sukacita bisa dibeli pakai uang ketika 1 orang bertobat. Ketika 1 orang berkata, gue mau ikut lu ke gereja. Itu luar biasa. Dan ketika kita melakukan kehendak Tuhan, kita harus selalu melakukan kehendak Tuhan. Jangan sebentar aja. Jangan di kulitnya. Perhatikan, definisi dari kehendak Tuhan yang sederhana yang saya kasih tadi itu adalah melakukan apa yang Tuhan mau. Dengan sepenuh hati, setia, dan dengan penuh ketaatan. Artinya, kita mesti melakukan kehendak Tuhan sampai tuntas. Kelar gitu, selesai. Jangan sebentar-sebentar, gak bisa. Saya berikan satu contoh, saudaraku sekalian. Ketika Tuhan Yesus ya sudah lahir ke dunia dan dia sudah lakukan pekerjaan Tuhan, dia sudah ngajar, memberitakan Injil kerajaan Allah dan lain sebagainya. Dan sudah waktunya yang ditetapkan Allah bahwa Yesus itu harus menjadi korban penebus dosa. Dia harus naik ke salib. Perhatikan, dalam situasi penting dan genting, sebenarnya Yesus punya hak karena dia Tuhan. Ya, dia punya hak untuk ya bagaimana caranya ya, bagaimana caranya mengalihkan salib yang harus dia naiki. Tapi yang menarik adalah Yesus tidak lakukan. Dia taat penuh kepada kehendak Bapa. Perhatikan. Pada waktu dia berada di Taman Getsemani, itu saat-saat yang sangat luar biasa. Alkitab berkata waktu dia berdoa, ya, doanya apa? Doanya saudara bisa baca di Lukas 22:42. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi. Waktu dia berdoa demikian, perhatikan, Yesus dibawa tekanan yang luar biasa. Salah satu dokter, ya, waktu dikatakan, kalau kita bacakan dikatakan peluh Yesus itu menetes seperti tetesan darah. Kenapa bisa terjadi? Satu dokter saya pernah membaca artikelnya mengatakan seperti ini. Ketika satu orang mengalami tekanan yang luar biasa dahsyat dan dia mengalami satu ketakutan yang sangat tinggi, ya, beban, dia takut, begitu takut, sangat luar biasa,
pembuluh-pembuluh halus di kulitnya akan pecah. Oke? Pembuluh halus di kulitnya akan pecah dan darah itu kemudian keluar melalui pori-pori di tubuhnya. Itu yang terjadi dengan Tuhan Yesus. Jadi di sini kita bisa menemukan gambaran bahwa untuk naik ke salib itu adalah sebuah hal yang sangat mengerikan. Yesus tahu penderitaan seperti apa yang dia akan hadapi dan alami. Oleh sebab itu, Yesus secara manusia, dari sisi manusianya, dia mengalami satu tekanan, satu rasa takut yang sangat luar biasa. Over stress. Mungkin stres pangkat 100 saudaraku. Mungkin takutnya takut pangkat 100. Ya, sampai pembuluh-pembuluh halusnya itu pecah. Darah campur keringat keluar. Bayangkan saudaraku. Tapi Yesus bilang, kalau memang aku bisa singkirkan, maksudnya bisa di avoid, maksudnya dari mesti naik ke salib. Tapi jangan sesuai kehendakku, tapi kehendakmu. Kalau aku mesti jalan, aku mesti naik ke salib, nggak apa-apa. Yang penting sesuai kehendak Bapa. Yesus dalam situasi begini, dia masih melakukan kehendak Tuhan. Dia masih terus berjalan dalam kehendak Tuhan. Walau dia sudah tahu apa yang akan dialami. Rasa sakit dan penderitaan, kesengsaraan seperti apa yang akan dialami. Yesus tahu, dia ngerti. Tapi dia tetap berjalan seturut dengan kehendak Bapa. Ingat tadi saya sudah katakan, ketika kita bicara mengenai kehendak Tuhan, ketika kita memandang dari sisi kedaulatan Tuhan, maka nggak ada kata tidak, nggak ada kata menyerah, nggak ada kata nggak mau, nggak ada kata protes, nggak ada kata komplain, nggak bisa. Karena ketika kita bicara kehendak Tuhan, kita bicara kedaulatan Tuhan, mutlak, absolut. Kalau kehendak Tuhan untuk saudara satu, maka saudara mesti lakukan satu, itu istilahnya. Tapi saudaraku sekalian, perhatikan, saya tidak menyebutnya, ya kalau pakai kata karunia hanya untuk iseng aja. Karunia, kita manusia kita punya karunia pemberontak loh saudara. Ketika Tuhan punya kehendak datang kepada kita, kita belum tentu mau terima. Kita selalu akan menerima sesuatu yang suitable, sesuatu yang nyaman bagi kita. Kita bisa menerima sesuatu yang istilah ada konflik of interest di dalamnya, membawa keuntungan. Kalau memang bagus untuk kepentingan saya, oke. Itu manusia. Tetapi ketika kita berbicara mengenai kehendak Tuhan, kita nggak bisa begitu. Karena kita berbicara mengenai kedaulatan Allah. Saya berikan contoh yang lain saudaraku. Yohanes pasal 4:34 ini ayat tema kita saudaraku. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi perhatikan, kalau saudara tahu kehendak Tuhan untuk saudara, memuliakan namanya dan memenangkan jiwa bagi Tuhan. Saudara, kalau ini kehendak Tuhan bagi saudara, maka saudara harus melakukan kehendak Tuhan ini. Dan mesti sampai selesai. Enggak boleh saudara bilang, ini kan gue udah melakukan. Ya, memuliakan Tuhan sekali ini, gue dapat piala. Oke, wah, langsung gue bilang, ini karena Tuhan memberkati saya. Saudara memuliakan nama Tuhan. Sisanya, kenapa saudara berkata, gue kan udah memuliakan nama Tuhan. Saudaraku sekalian, gak bisa. Selalu kehendak Tuhan dalam kehidupan kita itu bukan satu. Sifatnya continuous. Sifatnya terus berlangsung. Ketika Tuhan mengerakkan saudara melakukan A, saudara sudah melakukan A, maka Tuhan akan berikan kehendaknya yang kedua, B, C, dan lain sebagainya. Nanti di akhir saya akan kasih tahu. Nah, perhatikan. Yesus berkata, ya kehendak Dia, kehendak Tuhan.
Itu yang Yesus lakukan. Kemudian perhatikan, Yesus menegaskan kembali ada 2 kali di Injil Yohanes. Yaitu di pasal ke-5 ayat 30. Ya, Yohanes pasal 5 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Kemudian di Yohanes pasal 6 ayat 38, sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Di sini Yesus jelas sekali. Semua yang Yesus lakukan, yang Yesus perbuat, itu semuanya seturut dengan kehendak Tuhan. Kehendak Allah di dalam dirinya, semuanya sesuai dengan kehendak Bapa di dalam dirinya. Itu yang Yesus lakukan. Jadi saudaraku sekalian, perhatikan, ini teladan loh dari Tuhan Yesus. Kalau kita ngerti ya soal kehendak Tuhan, maka kita harus selalu melakukan kehendak Tuhan, apapun kehendak itu di dalam hidup kita. Apa saja yang kita kerjakan harus seturut dengan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Yesus berkata, aku menghakimi, tapi sesuai dengan apa yang aku dengar. Yesus melakukan sesuatu seturut dengan apa yang Allah kehendaki. Bahkan dikatakan, dia turun dari sorga pun itu untuk melakukan kehendak Tuhan. Contoh Paulus saja. Ya. Roma 1 ayat 10, Paulus bilang begini, aku berdoa, semoga dengan kehendak Allah aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. Paulus, banyak sekali orang percaya, orang yang baru percaya, meminta Paulus mengunjungi mereka. Perhatikan, ya. Contohnya Paulus, dia berkata apa? Kalau Tuhan mau aku ke kota A, walaupun dari kota B, kota C, itu minta. Ya, bagi Paulus kalau ngatur waktu, dia bisa ngatur waktu. Tapi yang dia mau lakukan adalah, kalau Tuhan mau dia pergi ke A, dia akan ke A. Kemana kota yang Tuhan mau dia pergi seturut maunya Tuhan. Jadi perhatikan, Paulus dalam kehidupan pelayanannya, ya, dalam pelayanannya Paulus selalu melakukan kehendak Tuhan. Artinya Tuhan mau dia lakukan apa, Tuhan mau dia pergi kemana, itu yang Paulus lakukan. Dia tidak pernah pakai pengertiannya sendiri, nggak pernah kepo. Doh di sana tuh, ya udah kirimin gua surat 10 kali. Yang ini mah baru 1 kali, gua ke sana dah. Mungkin dia urgent, mungkin dia butuh. Tapi saudaraku sekalian, walaupun dia sudah kirim surat 10 kali. Tapi Tuhan mau dia pergi ke kota yang hanya ngirim surat 1 kali. Atau yang sama sekali gak kirim surat. Paulus ngikutin Tuhan, saudara. Kenapa? Karena dia mau melakukan kehendak Tuhan. Dia mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dia perbuat. Dia ikuti kehendak Tuhan, saudaraku. Oleh sebab itu, saudaraku sekalian, perhatikan. Roma pasal 15 ayat 32. Paulus kembali berkata seperti ini. Agar aku dengan sukacita datang kepadamu oleh kehendak Allah. Beroleh kesegaran bersama-sama dengan kamu. Jadi kalau Tuhan suruh dia akan pergi dengan sukacita. Ini menarik. Saudaraku sekalian, Yesus menjalani hidupnya dengan mengejar kehendak Allah, kehendak Tuhan. Paulus menjalani hidupnya dengan mengejar kehendak Tuhan. Dan kita harus berdoa, saudara. Kita harus berdoa agar kita juga punya kekuatan untuk mengejar, untuk melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kita kembali kepada Mazmur, saudaraku, 143:10. Dalam Mazmur 143:10 yang kita baca di atas, Daud bilang begini, Tuhan, ajari aku melakukan kehendak-Mu. Ajari aku melakukan kehendak-Mu yang bagian A saja. Menariknya adalah Daud tidak berkata, ya bayangkan, Daud tidak berkata, Tuhan ajari aku untuk mengerti kehendak-Mu. Enggak. Tuhan ajari aku untuk mengetahui kehendak-Mu. Enggak.
Daud tidak berkata, Tuhan bantu aku menemukan kehendak-Mu. Atau Tuhan ungkapkan kehendak-Mu, Tuhan nyatakan kehendak-Mu. Tuhan kasih tahu kehendak-Mu. Enggak. Daud tidak berkata kepada Tuhan, tidak berdoa kepada Tuhan dengan cara seperti ini. Tapi Daud berdoa dan dia berkata, Tuhan ajari aku untuk melakukan kehendak-Mu. Di sini doa Daud itu mengandung praanggapan dan asumsi bahwa kehendak Tuhan itu bukan masalah informasi tetapi masalah ketaatan. Ya, masalah kehendak Tuhan itu bukan masalah mengetahui tapi masalah melakukan. Oleh sebab itu bayangkan Daud sudah langsung bilang begini. Ia tidak meminta Tuhan mengungkapkan kehendaknya, tetapi dia berkata seolah-olah Daud berkata apa? Tuhan berilah aku kekuatan untuk melakukannya. Ajarlah aku melakukannya. Itu sama dengan Daud berkata Tuhan berilah aku kekuatan untuk melakukannya. Kenapa? Ini mengasumsikan bahwa Daud sudah tahu apa kehendak Tuhan untuk dia. Jadi ini menarik. Waktu Daud berdoa, itu ya menunjukkan Daud sudah tahu apa kehendak Tuhan untuk dia. Oleh sebab itu dia berkata, ajarlah aku. Jadi pada saat kita berbicara praanggapan dan asumsi, jadi sepertinya Daud udah ngerti maunya Tuhan seperti apa. Hari ini saudaraku sekalian, bagaimana saudara berdoa? Saudara sudah tahu apa kehendak Tuhan untuk saudara? Saya sudah sampaikan dulu. Kehendak Tuhan yang umum, yaitu untuk setiap orang Kristen, adalah hidup kita harus memuliakan Dia. Berbagai aspek kehidupan kita harus memuliakan Dia. Kedua, kita harus menggenapi amanat agung dalam kehidupan kita. Itu kita harus memberitakan Injil. Ini dua kehendak Tuhan. Jadi ketika saudara mengerti, saudara tahu ini kehendak Tuhan untuk saudara. Bagaimana saudara berdoa? Apakah saudara masih berdoa, Tuhan nyatakanlah Tuhan kehendak-Mu. Tuhan singkapkan kehendak-Mu. Saudara sudah tahu. Saudara hanya perlu berdoa, Tuhan berikan aku kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu. Itu yang saudara perlu berdoa. Karena waktu dia berdoa, Tuhan ajari aku melakukan kehendak-Mu. Jelas. Bahwa ini bukan masalah informasi, bukan masalah Daud tidak tahu apa kehendak Tuhan. Bukan masalah informasi tapi masalah ketaatan. Tuhan sudah kasih tahu, lu mau taat atau enggak. Ini bukan masalah mengetahui apa kehendak Tuhan tapi masalah melakukan. Karena kita sudah tahu apa kehendak Tuhan. Saudaraku sekalian, apa kehendak Tuhan bagi hidup saudara? Ini pertanyaan yang besar. Sebenarnya ini bukan pertanyaan tentang tujuan. Ketika saya bertanya, apakah saudara tahu kehendak Tuhan untuk saudara? Ini bukan pertanyaan tentang tujuan, tapi ini pertanyaan tentang kehendak Tuhan. Ini bukan tentang apa yang harus saudara lakukan dengan keterampilan, dengan bakat saudara. Enggak, tapi ini tentang apa tujuan kehendak Tuhan dalam hidupmu. Saudaraku sekalian, ini ada kaitannya loh dalam seluruh kehidupan kita. Oleh sebab itu hari ini saudaraku sekalian, kalau saudara mau bisa melakukan kehendak Tuhan dalam hidup saudara, maka semua kehidupan saudara, yaitu semua hubungan, semua masalah pilihan, semua arah hidup saudara, itu semuanya saudara harus arahkan menuju kemana? Menuju kepada kehendak Tuhan. Menuju kepada melakukan kehendak Tuhan. Jadi di kata lain fokus saudara, konsentrasi saudara, semua yang saudara lakukan, semuanya berjalan secara paralel, menuju kepada
bagaimana melakukan kehendak Tuhan dalam hidup saudara. Saudara bekerja, saudara punya usaha, ya, saudara sekolah. Jadi semua aktivitas saudara waktu harus jalan bersama dengan tujuan melakukan kehendak Tuhan dalam hidup saudara. Hasilnya akan maksimal. Dan saudara akan hidup dengan melakukan kehendak Tuhan di tempat di mana Tuhan menempatkan saudara. Dan itu adalah hal yang sangat penting. Ketika saudara melakukan kehendak Tuhan dalam hidup saudara, maka saudara pasti bisa memahami apa itu kehendak Tuhan bagi saudara. Amin. Kita tundukkan kepala saudara. Haleluya. Renungkan saudaraku. Hari ini berusahalah untuk mengingat bahwa kehendak Tuhan bagi saudara adalah hidup saudara bisa memuliakan nama Tuhan atau menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi saudara sebagai seorang pelajar, sebagai seorang karyawan, sebagai seorang pemilik usaha, saudara sebagai ibu rumah tangga, saudara sebagai seorang pelayan, saudara apapun ya, profesi, apapun aktivitas saudara, biarlah itu boleh memuliakan nama Tuhan. Lalu pakai setiap kesempatan untuk belajar memberitakan Injil. Pakai setiap kesempatan juga untuk mengabarkan Injil. Karena itu yang Tuhan kehendaki. Karena firman Tuhan bilang Tuhan tidak menghendaki satu orang pun binasa. Tuhan mau semua diselamatkan. Itu yang Tuhan mau, itu kehendak Tuhan. Dan itu telah disampaikan, telah diberitahukan pada kita. Oleh sebab itu dua kehendak Tuhan ini yang ada dalam kehidupan kita. Saudara coba lakukan. Belajar melakukannya dalam hidup saudara. Maka saudara akan mengerti gimana caranya memahami kehendak Tuhan. Dan hidup saudara pasti berbeda ketika saudara berjalan dalam kehendak Tuhan. Renungkan. Bapa, hamba berdoa menyerahkan firman-Mu. Kau sendiri akan terus memberkati firman-Mu dalam diri setiap anak-anak-Mu. Mengurapinya dan menjadikannya sebagai kekuatan baru bagi mereka. Terus kami berdoa biarlah firman-Mu akan menuntun hidup setiap kami. Menuntun kami ke jalan yang memang Kau ingin kami jalani. Berikan kekuatan kepada setiap kami Tuhan. Agar hidup kami boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Dan kami selalu punya kekuatan dan keberanian untuk memberitakan Injil kepada orang yang belum percaya dan mengenal-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, mulia bagi nama-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin.